Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa, puji kehadirat Allah yang Maha Suci, syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Dia telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini saya akan membawakan materi tentang mustahik zakat. Nah, zakat itu diberikan kepada 8 golongan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yaitu terdapat pada surah At-Taubah ayat 60. Yang artinya sedekah hanya dihaki oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang memproses sedekah, orang-orang yang diluluhkan hatinya, budak, gharib, sabilillah, ibnu sabil. Nah, adapun penjelasannya yang pertama itu fakir. Nah, fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, masing-masing dari keduanya sudah agak mencukupi, tetapi masih kurang. Nah, seperti orang yang membutuhkan 10 dirham, namun dia hanya memiliki 7 dirham. Adapun yang ketiga yaitu amil zakat. Amil zakat adalah orang yang dipekerjakan untuk mengambil sedekah dan menyerahkan pada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun yang keempat yaitu mu'allaf. Nah, mu'allaf adalah mu'allaf qulubuhum. Golongan ini ada 4 bagian. Mu'allaf muslimin, yaitu orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah di dalam Islam, maka ia dilunakkan dengan memberikan zakat kepadanya. Adapun yang kelima yaitu riqab. Riqab itu budak muqatab. Mereka adalah budak-budak muqatab yang melakukan akad kitabah yang sah. Selain itu, maka ia tidak diberi bagian budak-budak muqatab. Nah, adapun yang keenam yaitu gharim. Gharim itu yang punya hutang. Nah, ada 3 bagian. Salah satunya adalah orang yang hutang untuk meredam fitnah di antara 2 golongan dalam masalah orang yang terbunuh dan tidak jelas pembunuhnya, maka ia menanggung hutang sebab itu semua. Adapun yang ketujuh yaitu fisabilillah atau mujahid, yaitu para pejuang yang tidak memiliki bagian pasti di dalam buku besar negara. Bahkan mereka sukarela berjihad, sukarela hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedelapan yaitu ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang melakukan perjalanan dari daerah yang sedang memproses zakat atau melewatinya. Ibnu sabil itu disyaratkan harus dalam keadaan membutuhkan dan tidak melakukan kemaksiatan. Adapun asbabun nuzul turunnya surah At-Taubah ayat 60 yaitu menggambarkan bahwa ada seorang munafik yang keberatan tentang pembagian Nabi SAW. Nah, sambil berkata bahwa ia tidak adil karena membagikan kepada para pengembala dan lain-lain. Kemudian turunlah ayat ini membenarkan sikap yang diambil oleh Nabi, sambil menjelaskan bahwa sesungguhnya harta zakat bukanlah untuk mereka yang telah mencemooh, tetapi harta tersebut hanyalah dibagikan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada para mu'allaf, yakni orang-orang yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga kepada sabilillah dan orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Nah, dalam ayat ini tuh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan sebagai penegasan bahwa Dialah yang mengatur pembagiannya, menetapkan hukumnya dan golongan-golongan orang yang patut mendapatkan bagian daripadanya. Sehingga sebab disebutkannya ayat ini tidak lain merupakan
sebuah peringatan bagi orang-orang munafik bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai hak atas harta zakat. Adapun pembahasan dan pendapat ulama tentang makna 8 golongan yang tadi saya sebutkan, berdasarkan pembahasan ayat yang tadi saya bacakan artinya, maka golongan yang berhak mendapatkan bagian atas zakat dan harta kekayaan ada 8 golongan, yaitu fakir. Nah, yakni mereka yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nah, menurut Imam Hanafi itu orang fakir adalah orang yang punya harta kurang dari 1 nisab. Sedangkan menurut Imam Maliki, orang fakir itu orang yang punya harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi keperluannya selama 1 tahun. Nah, menurut Imam Syafi'i, orang fakir itu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta kurang dari 1/2 keperluannya dan tidak ada orang yang menanggungnya. Adapun menurut Imam Hanbali yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta kurang dari 1/2 keperluannya. Nah, adapun yang kedua itu orang miskin. Orang miskin itu yaitu orang yang memiliki pekerjaan, akan tetapi penghasilannya itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, menurut Imam Hanafi, orang miskin itu adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun. Sedangkan menurut Imam Maliki, orang miskin ialah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun menurut keduanya. Orang miskin itu ialah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, orang miskin adalah orang yang punya harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Dan Imam Hanbali yaitu menurut Imam Hanbali, orang miskin itu orang yang punya harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Adapun golongan yang ketiga itu amil, yakni panitia yang mengatur proses zakat, baik dari pengumpulannya hingga pembagian zakatul mal kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, panitia ini tuh disyaratkan punya sifat jujur dan menguasai hukum zakat. Nah, amil itu menurut kesepakatan semua imam mazhab adalah orang yang bertugas mengurus dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya dengan syarat mengerti tentang zakat. Nah, adapun poin yang keempat yaitu mu'allaf, yakni sebutan bagi orang yang non-muslim yang punya harapan masuk agama Islam atau orang yang baru masuk Islam. Menurut Imam Hanafi, orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama Islam, mereka tidak diberi zakat lagi sejak zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Menurut Imam Maliki, mu'allaf itu mazhab ini tuh mempunyai 2 pendapat dari kata mu'allaf ini, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam, dan yang keduanya itu orang yang baru memeluk Islam. Menurut Imam Syafi'i, mempunyai 2 pengertian tentang mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya, dan orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya dengan harapan orang di sekitarnya akan masuk Islam. Sedangkan menurut Imam Hanbali, mu'allaf itu adalah orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya. Adapun yang kelima yaitu hamba sahaya atau riqab. Nah, yakni budak muslim yang sudah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan, sedangkan ia tidak mempunyai harta untuk menebus dirinya, meskipun mereka telah mati-matian berusaha dan bekerja. Golongan hamba sahaya itu untuk konteks saat ini membutuhkan penafsiran ulang, mengingat sudah tidak ada lagi hamba sahaya di zaman sekarang. Nah, menurut Imam Hanafi, riqab adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang dan atau harta lainnya. Dan menurut Imam Maliki, riqab itu hamba muslim yang dibeli dengan uang zakat dan dimerdekakan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, riqab adalah hamba atau budak yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Sedangkan menurut Imam Hanbali, riqab adalah hamba atau budak yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang yang telah ditentukan oleh tuannya. Adapun yang keenam yaitu orang yang derajat dalam hutang atau gharim, yakni orang yang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau maksud lainnya. Sifatnya itu halal. Nah, lilitan hutang akhirnya menyebabkan orang tersebut tidak mampu lagi mengembalikannya. Nah, menurut Imam Hanafi, gharim itu orang yang punya hutang, sedangkan hartanya di luar hutang tidak cukup 1 nisab.
dan dia diberi zakat untuk membayar hutangnya. Adapun yang kedua yaitu Imam Maliki. Menurut Imam Maliki, gharib itu orang yang berhutang sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk membayar hutangnya dan diberi zakat dengan syarat hutangnya itu bukan untuk sesuatu yang jahat. Menurut Imam Syafi'i mempunyai beberapa pengertian tentang gharib, yaitu orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih, orang yang berhutang karena kepentingan dirinya sendiri, orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain. Nah, sedangkan menurut Imam Hanbali, orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang yang berselisih dan orang yang berhutang untuk dirinya sendiri atau pada pekerjaan yang mubah atau haram tetapi dia sudah bertaubat. Yang ketujuh yaitu fi sabilillah, yakni sebagai bentuk usaha dan perjuangan untuk menyebarluaskan agama Islam serta mempertahankannya. Nah, dalam pengertian ini tuh ada dapat dimaksudkan segala amalan yang memang dengan sengaja dimaksudkan untuk dakwah Islam, amar nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, semacam pendirian sekolah atau madrasah Islam, rumah sakit Islam, musola, pembiayaan organisasi perjuangan zakat dan lain sebagainya. Adapun Ibnu Sabil yaitu musafir, orang yang sedang dalam bepergian untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat baik, bukan dalam melakukan kemaksiatan, di mana jika ia tidak dibantu maka tujuannya tidak akan tercapai. Adapun tata cara pembagian zakat. Nah, menurut 8 golongan yang berhak menerima zakat yang dinyatakan dalam penjelasan sebelumnya adalah orang fakir, orang miskin, amil, mu'alaf, budak, orang yang berhutang, Ibnu Sabil, fisabilillah. Ulama fikih itu berbeda pendapat terkait pembagian zakat kepada mereka. Nah, menurut Imam Syafi'i dan pengikut mazhabnya mengatakan bahwa jika orang yang membagikan zakat atau amil tersebut adalah pemilik harta atau wakilnya, maka gugurlah bagian amil dan wajib diserahkan kepada 7 golongan yang lain jika semuanya ada. Tetapi jika pada waktu pembagian zakat yang ada hanya beberapa asnaf saja, maka zakat boleh dibagikan hanya kepada beberapa asnaf yang ada saja tanpa harus menyisihkan pembagian zakat untuk asnaf yang tidak ada. Menurut Ahmad bin Hanbal berkata, membagikan harta zakat kepada seluruh golongan lebih diutamakan, tetapi jika diberikan kepada satu golongan itu pun sudah cukup. Adapun menurut mazhab Hanafi dan Sufyan Ats-Tsauri, yaitu orang yang memiliki zakat diberi kebebasan untuk memberikan kepada golongan mana saja yang dikehendakinya. Pendapat ini diriwayatkan dari Huzaifah Ibnu Abbas dan merupakan perkataan Hasan Al-Basri dan Atta bin Abu Rabbah. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salahnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.